Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa live untuk yang keempat kalinya. Kali ini kita akan membahas buku kita, yaitu dengan judul Level Up 40 Renungan untuk Mengubah Hidupmu Selamanya. Kita sudah membahas 3 level. Yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan siapa aku. Kemudian level kedua, kekeliruan bernama rasa minder. Dan yang ketiga adalah berkas rusak masa lalu. Nah, dari 3 level ini kita sudah banyak belajar bagaimana cara kita untuk memulai ulang atau menata ulang fondasi kita sebagai manusia dari kekurangan dan kelebihan kita. Untuk masuk ke level 4 ini, teman-teman yang kemarin belum sempat melihat video kami bisa lihat siaran ulang atau tayangan ulang yang sudah kami rekam di YouTube kami, yaitu Taro Vidi. Bisa dicari ya channelnya Taro Vidi. Kemudian di situ kami sudah bahas level 1 siapa aku, pembahasannya seperti apa, insya Allah ada di situ. Kemudian kedua adalah kekeliruan bernama rasa minder. Hal ini yang bisa membuat seseorang itu stuck, tidak ada keinginan untuk berubah karena ada rasa takut di masa lalu. Kemudian di level 3 kita belajar bagaimana berkas rusak di masa lalu yang menghambat kita untuk tumbuh, itu dengan cara istighfar ya, melupakan segala kesalahan yang sudah kita lakukan, kita sesali, kemudian kita bangkit kembali. Nah, untuk di level 4 ini kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Insya Allah hari ini kita akan bahas dan nanti ditutup dengan sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman ketika di akhir live bisa bertanya, ataupun mulai dari sekarang bisa bertanya ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kemudian kalau bisa di-share teman-teman live streaming ini agar teman-teman bisa melihat live streaming hari ini dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan mulai pembahasan materi di level 4 untuk apa aku ada. Nah, pokok pembahasan di level 4 ini adalah kita fokus ke tujuan kita hidup. Untuk apa aku ada. Renungan keempat, menemukan misi utama hidup Anda. Mungkin teman-teman kalau seandainya sudah baca buku ini ya, akan mendapati bahwasanya buku ini sebenarnya adalah gambaran bahwasanya setiap orang itu di fase hidupnya mendapatkan dirinya kok hidup gini-gini saja. Nah, gimana caranya supaya hidup ini lebih bermakna? Gimana caranya hidup ini punya arti tujuan hidup? Atau selama ini dia masih bingung tujuan hidupnya itu apa? Nah, mungkin dari sini teman-teman perlu membaca dari level 1 ya. Nah, di level 4 ini, selamat datang di level 4. Ini adalah inti dari segala pencarian. Setelah di level-level sebelumnya, kita membersihkan sistem kita. Kini kita sampai pada pertanyaan yang paling mendalam, untuk apa sebenarnya aku ada. Nah, insya Allah teman-teman sudah tahu ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini ada yang melatar belakangi. Kita tidak ujuk-ujuk langsung ada di muka bumi ini, tetapi yang kita tahu bahwasanya hidup kita ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui kedua orang tua kita ya, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, melalui dari ayah dan ibu kita lahirlah kita ya.
Tetapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita sudah mulai bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih alasan saya untuk hidup? Nah, hidup ini untuk apa gitu ya. Nah, kemudian untuk apa sebenarnya aku ada? Mungkin pertanyaan ini muncul saat Anda sedang sendirian di kamar, saat Anda merasa lelah belajar, atau saat Anda melihat dunia terasa begitu kacau. Terutama akhir-akhir ini ya teman, banyak kejadian musibah dan lain sebagainya. Di saat orang tertimpa musibah, ada di antara kita yang hanya melihat saja, ada yang di antara kita mengomentari, ada yang hatinya terketuk, kemudian dia berusaha membantu dengan segala upaya. Misal dia punya materi, dia bantu dengan materi, dia punya tenaga, dia bantu dengan tenaga, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang melihat kejadian atau musibah itu dengan dari segi pandang yang negatifnya, ada yang seperti itu. Kemudian untuk apa aku bangun pagi? Jadi salah satu gambaran kita di dalam kehidupan sehari-hari, salah satu pertanyaannya kemungkinan adalah untuk apa aku bangun pagi? Ada di antara kita bangun pagi terus habis itu tidak ngapa-ngapain. Di antara kita ada yang hanya geser-geser HP ya, karena tidak ada kegiatan. Untuk apa aku susah jadi anak baik. Ada yang berupaya jadi orang baik, kemudian ada ujian, misal ada seseorang yang nggak suka sama dia. Nah, terus buat apa aku jadi orang baik kalau selama ini ketika saya sudah berbuat baik, tapi orang lain malah justru berbuat buruk sama kita. Apa tujuan dari semua ini ya? Dia mendapati suatu problem ketika dia berupaya menjadi manusia yang baik, tetapi respon orang-orang mungkin sebaliknya ya. Dari situ muncullah pertanyaan itu, apa tujuan dari semua ini? Kalau seandainya kita sudah menjadi pribadi yang baik, tapi masih orang-orang menganggap kita pribadi yang belum baik. Nah, ini adalah kekeliruan berpikir yang paling umum, bahwasanya ketika kita hidup ini adalah sebuah kebetulan. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwasanya di luar sana tidak ada sangkut pautnya sama Tuhan, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir yang Allah tentukan. Padahal kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah diatur oleh Allah dan sudah ditulis. Nah, ditulis di Lauhil Mahfuz. Nah, itulah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Namun bukan berarti ketika semua sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak memiliki pilihan. Artinya, memang takdir itu sudah Allah tulis, dan takdir itu dibagi menjadi dua. Ya, ada pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Ya, tergantung kita milih takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, dan terima kasih bagi yang sudah tap-tap layar like-nya ya. Kemudian kita anggap hidup ini seperti game mode bebas. Artinya di dalam game itu kita mau ngapain saja terserah, padahal kan tidak seperti itu ya. Tanpa tujuan yang jelas, tanpa misi, kita hanya berkeliaran hingga waktu permainan kita habis. Padahal hidup ini kita diberikan suatu misi, seperti di level 1 dan di level 2 itu sebenarnya sudah ada clue ke sini ya, bahwasanya kita hidup ini memiliki suatu tujuan. Nah, jika kita berpikir hidup ini tidak punya tujuan, maka hidup akan terasa hampa. Betul. Di level 1 sudah kita telaah ya, bahwasanya hidup ini kalau seandainya tanpa tujuan pasti akan terasa hampa. Bangun pagi, kemudian pergi ke sekolah atau pergi kerja, kemudian main sama teman, besok diulang lagi, seperti itu. Jadi kita hidupnya stuck, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang spesial dalam kehidupan kita. Kita akan mudah bosan
mudah putus asa, dan mudah terbawa arus. Untuk apa berjuang jika tidak ada garis akhir yang dituju? Jadi teman-teman, tujuan itu sangat penting ya, terutama di dalam kehidupan kita ya. Bukan hanya sebatas kehidupan kita di dunia, tetapi juga kehidupan kita di akhirat. Ya, terima kasih yang sudah gabung. Kemudian kenyataannya, sang pencipta kita merancang game terbaik. Tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Ya, inilah kehebatan Allah. Jauh sebelum menciptakan langit dan bumi, itu Allah sudah menyiapkan skenario. Ya, Allah menakdirkan segala sesuatu itu di dalam kurun waktu 6 hari. Supaya apa? Takdir tadi itu, setiap takdir, setiap keputusan yang Allah putuskan itu semuanya bijaksana. Kemudian apalagi Anda ciptaannya yang paling sempurna. Nah, manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Buktinya apa? Satu-satunya hamba yang diberikan oleh Allah akal, nah, kemudian diberikan amanah untuk beribadah. Nah, berbeda dengan hewan ya. Hewan tidak diberikan kewajiban mereka untuk beribadah. Hanya manusia dan jin saja yang diberikan amanah untuk beribadah. Nah, kemudian Anda tidak diciptakan secara kebetulan. Anda diciptakan untuk sebuah misi utama. Nah, ternyata manusia itu telah Allah berikan sebuah misi di dalam hidupnya. Sehingga apa? Kehidupan itu lebih terasa maknanya. Terima kasih yang sudah tap layar. Di level 1 ini kita sudah tahu bahwasanya kita adalah hamba dan khalifah ya. Apabila teman-teman sudah baca buku kita ataupun sudah lihat live streaming yang kemarin sebelumnya, itu bahwasanya manusia itu adalah seorang hamba. Dan di sisi lain Allah mengutus manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, nanti kita akan bahas tugas utama seorang hamba itu apa, dan tugas utama khalifah di muka bumi itu seperti apa ya. Kita akan menemukan apa misi utama seorang hamba dan khalifah itu. Allah telah menjawab pertanyaan ini dengan sangat tegas di dalam buku panduan yaitu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung dan yang masih stay. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah. Yaitu surat Ad-Dzariyat ayat 56. Ya. Teman-teman, misi utama Anda atau kita semua adalah mengabdi kepada Allah, yaitu adalah tanda kutip beribadah. Selama ini kita sebagai muslim menganggap bahwasanya ibadah itu ya sholat, ya puasa, ya haji, ibadah ritual yang setiap hari kita lakukan. Ternyata ibadah selama ini yang kita yakini itu adalah hanya sebagian saja ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Padahal ibadah itu luas cakupannya ya. Bahkan digambarkan nanti ketika seseorang tidur itu pun bisa dinilai ibadah. Seseorang makan itu pun bisa dinilai ibadah. Seseorang yang bekerja itu pun dinilai ibadah. Ya, kapan? Nah, setelah ini kita akan bahas. Tunggu sebentar, saat mendengar kata ibadah, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin hanya sholat, puasa, mengaji, duduk di masjid sepanjang hari. Jadi bukan itu, teman-teman. Ibadah itu sesuatu yang lebih luas lagi. Jika demikian, ini adalah kekeliruan kedua. Jadi ada kesalahan, teman-teman. Bahwasanya ibadah itu bukan hanya ibadah ritual yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti sholat saja. Kita sering menyempitkan makna ibadah.
dalam permainan kehidupan ini ibadah memiliki dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah ibadah khusus atau ritual. Ini adalah misi inti yang tidak bisa ditawar. Artinya ketika suatu perintah ibadah di dalam Al-Quran sudah diperintahkan, maka itu tidak ada tawar-menawar. Maka di dalam kitab usul fiqh dan lain sebagainya tentang hukum fikih, ketika di situ ada perintah Allah, maka itu dinamakan adalah kewajiban. Misal, aqimis sholat, dirikanlah sholat, maka hukum sholat di situ adalah suatu kewajiban. Kecuali apabila ada sebuah pilihan, maka di situ Allah berikan tawaran kepada kita. Ini adalah tiang penyangga permainan Anda, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran. Ini adalah cara Anda melapor dan mengisi ulang energi langsung dari Sang Pencipta. Jika misi ini gagal, maka misi Anda yang lain akan ikut berantakan. Ya, ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya apabila sholat seseorang itu baik, maka semua amalan-amalan lainnya itu akan baik. Nah, kemudian cara diterimanya suatu ibadah adalah sholatnya itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ibadah secara umum, yakni aktivitas sehari-hari. Nah, disinilah letak keindahan misi utama Anda, teman-teman semua yang baru tahu bahwasanya ibadah itu bukan hanya ibadah ritual seperti sholat, tapi adalah salah satu ibadah yaitu yang pengertiannya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwalin wa af'alin dhahirah wa batinah. Yang artinya ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik merupakan ucapan maupun perbuatan, baik yang jelas maupun yang tidak nampak, yang nampak ataupun tidak nampak. Lalu apa artinya? Itu artinya seluruh hidup Anda bisa diubah menjadi poin ibadah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bayar. Dan selamat bergabung bagi teman-teman yang sudah bergabung. Intinya, kuncinya ketika seseorang ingin hidupnya itu bernilaikan ibadah, kuncinya adalah niat. Perbedaan orang yang makan untuk kenyang dan orang makan untuk beribadah adalah ada niatan kepada Allah. Misal seperti ini, kalau orang yang pada umumnya yang tidak mendapatkan pahala dan yang tidak dihitung sebagai ibadah adalah ketika seseorang punya niatan, aku makan supaya kenyang, atau aku makan makanan yang paling aku suka ya, ini nilainya adalah nilai duniawi. Tetapi ketika seseorang niatkan karena Allah, misal, ya Allah, hari ini saya makan supaya saya bisa melakukan ibadah kepada Engkau, supaya saya bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba yang baik. Maka dari itu, niat yang baik karena Allah itu tadi dihitung sebagai ibadah. Jadi kuncinya di situ ya teman-teman. Bagi yang ingin mendapatkan pahala, maka niatkan segala sesuatu karena Allah. Nah, yang kedua contoh adalah tidur. Tidurnya seseorang, tidur karena capek, maka itu urusan duniawi, maka tidak ada pahala bagi orang yang melakukan urusan duniawi. Tetapi ketika seseorang itu tidur dengan niatan, ya Allah, saya tidur malam ini supaya besok pagi saya bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Nah, ketika dia niatkan itu, maka itu dihitung sebagai ibadah. Itulah intinya teman-teman. Jadi mulai sekarang mari kita niatkan segala ibadah kita, kegiatan kita, baik itu kegiatan yang rutinitas sehari-hari itu kita niatkan karena Allah SWT. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Saat Anda mengubah niat, Anda sedang naik level. Belajar di sekolah. Jika niat hanya untuk nilai, itu urusan duniawi. Tetapi jika niatnya diubah menjadi, ya Allah, aku belajar untuk mencari ilmu-Mu, agar kelak bisa bermanfaat bagi orang lain, maka belajarmu adalah ibadah.
sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lainnya. Artinya apa? Ketika kita niatkan belajar kita itu supaya kita bermanfaat untuk orang lain, sama halnya kita meniru apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, membantu orang tua menyapu lantai. Jika niatnya karena terpaksa, jelas ini tidak akan mendapatkan pahala dan tidak dihitung sebagai ibadah, dan itu hanya mendapatkan lelah. Tetapi jika niatnya aku ingin mencari ridhomu melalui ridho orang tuaku, maka sapuanmu adalah ibadah. Ya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ridho fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua juga. Dari sini teman-teman sudah mulai ditata ya, bagaimana aktivitas kita itu ya tidak hanya aktivitas rutinitas harian yang sifatnya duniawi. Mari kita ubah aktivitas kita ini supaya menjadi ibadah dengan cara kita niatkan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Ya, selanjutnya ya contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, tersenyum kepada teman. Jika niatnya hanya basa-basi, itu biasa teman-teman, urusan dunia. Tetapi jika niatnya mengikuti sunnah Rasulullah, bahwasanya senyum itu adalah sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumnya kamu kepada saudaramu itu merupakan sedekah, maka senyummu adalah ibadah. Yang keempat, yang terakhir, bahkan tidur jika niatnya malas, niatnya hanya malas, itu sia-sia pastinya. Tapi jika niatnya aku tidur badanku bugar untuk sholat subuh nanti, maka tidurmu adalah ibadah. Jadi simpel banget ya teman-teman, kuncinya adalah di niat. Maka dari itu Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki niat dalam segala ucapan maupun perbuatan. Ya, kemudian untuk apa Anda ada? Anda ada untuk mengubah setiap detik kebosanan tadi, setiap tetes keringat tadi, setiap aktivitas tadi menjadi sebuah ladang pahala. Jadi ini teman-teman perbedaan seseorang yang melakukan rutinitas duniawi mendapatkan pahala dengan orang yang rutinitasnya hanya dapat capek saja. Anda bukan figuran, Anda adalah agen kebaikan yang sedang menjalankan misi utama dari Allah. Hidup Anda tidak sia-sia. Setiap detiknya sangat berarti. Karena apa? Karena dihitung sebagai ibadah kepada Allah SWT. Di akhir, kita tutup live hari ini atau level 4 hari ini dengan renungan harian. Mari kita coba mengubah aktivitas rutinitas menjadi misi ibadah. Yang pertama, bayangkan jadwal harian Anda dari bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi coba teman-teman, kegiatan apa saja yang biasanya Anda lakukan dalam satu hari. Coba yang kemarin masih belum ada niatan kepada Allah, coba kita ubah satu persatu. Misal ketika kita mau hendak tidur nanti malam, kita niatkan kepada Allah, ya Allah, jangan lupa doa ya teman-teman, doa sebelum tidur, kemudian niatkan, ya Allah, saya tidur hari ini supaya besok bisa bangun sebelum subuh, kemudian mandi, berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Itu dulu ya untuk pagi ini, untuk malam ini ya. Kemudian besok paginya sarapan tuh, ya kan, sarapan. Coba ditata ulang sarapan yang biasanya kita rutinitas. Coba kita awali dengan basmalah, mengikuti sunnah Rasul ya, menggunakan tangan kanan, kemudian menggunakan 3 jari. Ya, sunnah-sunnah Rasul itu kita gunakan. Nah, kita niatkan sarapan pagi itu untuk bekal kita untuk
menjalankan aktivitas harian kita di hari Minggu. Nah, ini kita niatkan karena Allah SWT dan seterusnya, teman-teman. Yang kedua, ambil 3 aktivitas yang menurut Anda paling biasa saja atau duniawi, contoh makan, olahraga, main game, atau berangkat sekolah. Karena besok hari Minggu, maka besok libur ya. Yang ketiga, tuliskan niat baru di samping setiap aktivitas itu untuk mengubahnya menjadi ibadah. Contoh, aku makan agar kuat beribadah, aku olahraga agar sehat dan bisa menolong orang lain. Nah, sepertinya kita sudah di pengakhir, teman-teman. Anda telah menemukan misi utama Anda. Misi itu tidak jauh di sana, misi itu ada di sini, saat ini, dalam setiap niat yang Anda tata. Intinya, teman-teman, aktivitas yang sudah kita lakukan sebenarnya itu bisa berupa pahala atau bisa berupa ibadah, cuman kita saja yang belum meluruskan niat kita, sehingga kegiatan kita yang sifatnya duniawi hanya sebatas duniawi dan tidak dihitung sebagai amal ibadah. Untuk itu, mulai saat ini teman-teman, coba kita luruskan niat, segala ucapan atau perbuatan yang kita lakukan, kita tautkan niatnya kepada Allah dan untuk kebaikan kita dan orang yang ada di sekitar kita. Itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan dari level 4 ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Fahri, freelance. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, cara mandi wajib yang benar gimana ya? Ini sebenarnya muridnya Pak Taufik ya, Fahri. Insya Allah nanti di kegiatan Pondok Ramadan itu Pak Taufik punya bukunya. Jadi nanti kita akan bedah tentang mandi wajib itu di Pondok Ramadan. Kalaupun kamu masih belum sabar, nanti bisa WA saya, kemudian saya bagikan bukunya. Seperti itu. Karena itu panjang banget penjelasannya, nanti bisa dipelajari dari buku. Kalaupun ingin bertanya lebih lanjut tentang buku yang Pak Taufik buat tadi itu, bisa kita diskusi di masjid ya di hari Senin. Gitu ya, Fahri. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Dan terima kasih atas pertanyaannya, Fahri. Untuk teman-teman yang masih bergabung, ada 6 orang nih. Ada Pak Hero, ada Sherlyn Lina, Nirma Kumala, Aratno, Daun Pisang. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai dengan pembahasan kita terakhir tadi. Untuk teman-teman yang ingin melihat siaran ulang ini, bisa dilihat di channel YouTube kami ya, insya Allah malam hari ini atau besok pagi kami akan upload di YouTube kami, yaitu dengan channel Taro Video ya. Insya Allah di situ ada rangkuman live streaming kami dari level 1 sampai dengan level 4 ini, insya Allah. Itu saja mungkin, apabila tidak ada pertanyaan teman-teman, maka kita akhiri live streaming ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.